Halo teman-teman, saya akan memberikan video rangkuman tema 6, semester 2. Selamat menonton. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu materi pelajaran PPKN. Dengan kompetensi dasarnya, kalian nanti bisa mengetahui atau menjelaskan apa itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan atas dasar kewajiban ya, maupun karena panggilan hati. Tanggung jawab ini berarti siap ya dan berani menerima segala konsekuensi atas perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Setiap manusia pasti akan dibebani oleh seluruh tanggung jawab ya. Bila seseorang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab tersebut dan akan ada orang lain yang dirugikan. Nah, oke, berikutnya tanggung jawab ya. Contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Contohnya adalah membayar pajak ya. Membayar pajak ini tahunan ya, 1 tahun sekali. Misalnya bisa pajak kendaraan bermotor, atau misalnya pajak bumi dan bangunan ya, pajak rumah dan sebagainya. Juga termasuk pajak penghasilan ya. Mungkin penghasilan orang tua kalian ya, misalnya yang bekerja sebagai PNS, itu ada potongan pajak tiap bulannya. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, menciptakan kerukunan, meningkatkan wawasan kebangsaan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Nah, kalian kalau di kelas ya atau berteman itu tidak boleh membeda-bedakan teman-teman lainnya ya, misalnya. Kemudian kalian harus menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi ya. Oke, masih di contoh tanggung jawab ya. Nah, contoh tanggung jawab kalian sebagai pelajar ya. Yang pertama ini kalian harus belajar sungguh-sungguh ya. Apalagi di masa pandemi ini, kita belum bisa tatap muka ya. Hanya tatap muka secara online saja, jadi tidak maksimal ya pembelajarannya. Dan itu pun kadang tidak dilaksanakan setiap hari. Jadi kalian itu harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dari guru, mengumpulkan tepat waktu, dan sebagainya. Oke, yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan khidmat ya. Ini sebelum masa pandemi, kalian pasti tentunya rajin mengikuti upacara. Nah, yang ketiga ini, mempelajari budaya bangsa, menjalankan tata tertib sekolah. Yang kelima adalah melaksanakan tiket kelas dengan sungguh-sungguh. Nah, ini ada sebuah poster ya, poster termasuk poster layanan masyarakat ini, jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini ada gambar menyapu ya, menyapu halaman sekolah. Ini secara gotong royong ya, bersama-sama, nanti akan cepat selesai. Oke, kita masuk pada materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan gagasan utama. Oke. Jadi pada setiap paragraf itu pasti memiliki gagasan utama. Nah, gagasan utama ini letaknya bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta akhir paragraf. Jadi ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, kemudian ternyata gagasan utama juga bisa letaknya di tengah paragraf. Gagasan utama itu disebut juga ide pokok atau pokok pikiran ya, yang memiliki ciri yang paling umum nih ya. Cirinya tuh paling umum ya dari sebuah paragraf itu di antara kalimat-kalimat lainnya. Oke, nanti saya akan memberikan contoh bagaimana cara menentukan gagasan utama. Nah, kalau kalimat lainnya itu merupakan kalimat penjelas ya. Jadi kalau kita sudah menentukan gagasan utama, jadi kalimat yang lainnya itu merupakan kalimat penjelas ya, yang sifatnya itu atau maksudnya adalah menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Oke. Nah, ini ada sebuah paragraf ya, nanti kita akan cari bersama-sama cara menentukan gagasan utamanya. Oke, langsung aja ya. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban.
Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia, di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Oke, kita cari ya kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya ini jadi kalian kalau sebelum menentukan gagasan utama itu wajib menentukan kalimat utamanya. Jadi kalau kalimat utamanya itu ya satu kalimat ya. Kebetulan di sini kalimat utamanya itu ada di awal paragraf ya. Ini coba kita baca. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, setelah kita menentukan kalimat utama, kemudian kita menentukan gagasan utama. Nah, gagasan utamanya pasti adalah tanggung jawab ya. Karena ini kalimat utama itu menjelaskan tanggung jawab. Nah, terletak pada awal paragraf. Oke. Kemudian materi yang ketiga ini adalah pelajaran IPA, yaitu mengenai masa anak-anak dan remaja. Nah, pada materi sebelumnya, pada video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan masa pubertas ya. Nanti kalian buka lagi ya mengenai masa pubertas supaya kalian lebih paham. Oke. Manusia itu tumbuh dan berkembang ya. Manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dari masa dalam kandungan, bayi, balita, anak-anak, remaja hingga dewasa. Manusia mulai mengenal aturan dan norma pada masa anak-anak. Oke, pada masa dewasa manusia itu mulai mengenal tanggung jawab. Ya, manusia dewasa sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan secara fisik ya, tetapi perkembangannya itu secara emosional masih terus ada. Jadi kalau manusia itu pertumbuhan secara fisik itu rata-rata di usia maksimalnya 20 ya. Kalau udah di atas 20 tahun itu sudah tidak bisa tambah tinggi lagi ya. Jadi mumpung kalian pengen cepat tinggi, itu diantaranya kalian harus rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi ya. Insya Allah nanti tubuh kalian bisa memiliki tinggi yang maksimal atau sesuai dengan tinggi yang diinginkan, tinggi badan yang diinginkan. Oke, masa remaja atau masa puber adalah masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Oke, masih ingatkah kalian ya ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan? Kalau misalnya masih ada yang lupa, kalian bisa buka atau cek lagi video pembelajaran Pak Mono pada channel ini ya. Saya sertakan linknya pada deskripsi. Oke, berikutnya yang keempat ini materi IPS, pelajaran IPS dengan judul Masyarakat Sejahtera. Nah, ini ada gambar seorang petani yang memanen padi ya. Kesejahteraan masyarakat ini adalah sebuah tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Nah, yang dimaksud dengan masyarakat sejahtera ini itu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya ya, kemudian aman dari gangguan, nyaman ya, memiliki tempat tinggal yang layak dan tenang ya, tidak ada pencurian, tidak ada kekerasan dan lain sebagainya. Oke, berikutnya ini masyarakat sejahtera itu juga dapat terwujud dengan adanya kerjasama dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan ya. Misalnya nih dalam pembangunan nasional ya dalam bidang pendidikan. Saat ini pemerintah itu ya, kalian yang saat ini sekolah di sekolah dasar ataupun SMP itu biayanya itu sudah ditanggung oleh pemerintah, jadi gratis ya. Jadi sudah ada yang namanya BOS ya, bantuan operasional sekolah gitu. Kemudian selain dalam bidang pendidikan juga dalam bidang infrastruktur ya atau bantuan sosial itu saat ini kan ada
PKH, bantuan PKH, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya yang kelima ini ada materi SPDP ya, yaitu reklame. Nah, di sini ada sebuah reklame bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Oke, apa sih reklame itu? Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, bisa mengajak atau menganjurkan ya, atau menawarkan produk sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen ya. Jadi reklame itu bukan hanya pada sebuah produk, suatu produk, tapi juga bisa jasa ya. Oke. Reklame itu dibuat semenarik mungkin ya, sehingga orang yang melihat itu ingin mengetahui informasi yang disampaikan. Nah, orang itu nanti bisa tertarik dengan ajakan yang disampaikan dan ingin memiliki, bisa menggunakan atau membeli barang yang ditawarkan. Oke, kita masuk ke jenis-jenis reklame ya. Nah, ini ada reklame membayar pajak dan retribusi daerah. Oke, ditinjau dari tujuannya, reklame itu ada reklame komersil dan non komersil. Nah, kalau komersil ini biasanya berupa produk ya, agar seseorang itu bisa membeli produk tersebut. Tapi kalau non komersil ini biasanya berupa reklame layanan masyarakat. Misalnya itu dari pemerintah ya, misalnya ajakan untuk menggunakan masker ya di masa pandemi ini. Oke, berikutnya ditinjau dari sifatnya. Reklame itu terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau reklame ajakan, dan reklame penerangan. Oke, reklame peringatan biasanya di masa pandemi juga termasuk ya, ada reklame peringatan untuk memakai masker juga, ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga ini, reklame ditinjau dari jenis media ya. Reklame itu terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Contoh reklame audio itu biasa disiarkan di radio ya. Kalau visual bisa berupa reklame yang ada di pinggir jalan raya ya. Kemudian kalau reklame audiovisual juga bisa di televisi ya. Misalnya saat ini kan ada ajakan untuk memakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Oke, masih di jenis-jenis reklame. Nah, untuk reklame media visual itu masih dibagi dua jenis ya, berdasarkan pemasangannya. Yaitu reklame dalam ruang dan reklame di luar ruang ya. Oke, reklame dalam ruang ini biasanya ditempatkan di dalam gedung ya, yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Misalnya kalau kita masuk ke rumah sakit atau puskesmas, itu biasanya di depannya itu kita menemukan sebuah reklame ya, reklame tentang kesehatan ya, ajakan kayak gitu. Nah, kalau reklame di luar ruang ini biasanya ditempatkan di luar gedung ya, yang sering dilalui orang. Itu misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat ya. Kalau misalnya kita berhenti di lampu lalu lintas ya, atau lampu traffic light, itu biasanya kita lihat kanan kiri itu ada reklame. Bisa reklame suatu produk dan sebagainya. Oke, yang terakhir ini ada unsur reklame media visual, yaitu berupa gambar dan tulisan. Contohnya reklame media visual itu bisa baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, di sebelah kanan ini ya, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Ini masuk ke poster ya. Kemudian yang di bawahnya ini ada seminar ya. Ada seminar ini masuk ke dalam brosur. Ini bentuknya kecil kalau brosur itu.